panik. Bukan. Satu aja. Iya, saya lagi cerita. Kau dengarkan dulu. Siapa? Satu aja. Baik. Jangan Ketika saya ngomong. keluar ya, ketemu di jalan, mereka lagi gelar tikar nih. Orang Islam lagi gelar tikar. Ngotot lo. Dengar dulu. Kau kan nanya. Di mana orang Islam menuhankan Muhammad? Oke, Saya jelasin, siapa? kau langsung potong-potong. Cepat. Siap? Cepat. Siap? Cepat. Baik. Bodoh. Jadi ketika mereka gelar tikar di tengah jalan, di tempat yang harusnya kendaraan lewat, mereka langsung gelar tikar di jalan itu. Ya kan? Terus dibikin poster-poster gede-gede. Katanya mau Lalu mereka begini. Ya Rasulullah, di jalan itu begitu dia. Ya Rasulullah. Mereka nyanyi. Dengar dulu. Kau memanggil mayatnya Muhammad, betul? Iya, tapi itu bukan menuankan. Pikir. Kenapa kau berseru-seru kepada mayatnya nih Muhammad? Hadis. Kalau kamu dekat. Kita diskusi. Kenapa kau lari kemana-mana? Kalau kamu dekat, gini kan, kayak gini, saya bagi satu. Tuh kan? Itu orang Islam. Diajak diskusi nggak bisa jawab. Kamu menfitnah. Itu yang saya bilang itu fitnah atau bukan? Bahwa orang Islam berseru-seru kepada Muhammad. Tidak. Ya Rasulullah, Muhammad dengarkanlah kami. Benar nggak? Kalian ngomong gitu benar nggak? Benar nggak? Kamu memfitnah. Oke, saya putarkan sebuah lagu ya. Sebuah lagu. Aduh, ini bahaya. Sebentar, saya ambil dulu sebentar. Sabar. Aduh, Edis bodoh. Bodoh Edis nih. Saya putarkan dulu lagunya. Tidak tahu saya ada lagunya ini. Ini lagunya orang Islam gimana? Orang Islam. Jadi ini bukan orang Islam ini. Saya putarkan sama kamu nih, bukan orang Islam ini. Biar kau tahu. Ini orang Islam atau tidak ini? Gimana kamu ini? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat kalau begini kamu, saudara. Ya. Jangan nekat begitu. Nih. Tetap kafir, Edis. Tertutup dari kebenaran. Jadi, kau bilang bahwasanya yang saya katakan itu fitnah. Kau berseru-seru kepada mayatnya Muhammad. Gimana? Nih. Ini bagaimana lagu-lagu penyembahan mereka kepada Muhammad nih ya? Nih. Edis, aku minta sebutkan satu aja menuankan Muhammad, bukan lagu. Nih, dengarkan nih. Ya, Edis. Dengar dulu. Kemana otak kamu, Edis? Mana di situ menuankan, mana? Ada. Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu yang ngomong itu Islam atau Kristen? Itu perentaraan, bukan menuhanku. Enggak, yang saya tanya ini. Muhammadku, dengarlah seruanku. Yang ngomong itu Islam atau Kristen? Kamu mati di sini, Edis. Yang ngomong Muhammadku, dengarlah seruanku, itu Islam atau Kristen? Islam, tapi dia tidak Islam. menuhankan. Waktu kau ngomong dengarlah seruanku, Muhammad mendengar nggak? Tapi tidak menuhankan. Dia tidak mendengar nggak? Yang saya tanya, dia mendengar nggak? Tidak. Muhammadku, dengarlah seruanku. Well done, makasih. Itu menuhankan nggak? Nggak? Mendengar nggak Muhammad? Edis, berarti kamu sini, Edis. Berarti kamu. Yang saya tanya itu, Muhammad mendengar nggak? Edis. Bingung. Mau bilang Muhammad mau mendengar, tapi kok dia sudah meninggal. Mau bilang Muhammad tidak mau mendengar, kok kita berseru-seru kepada mayat. Aduh, mumet nih saya jawabin. Sebentar. Pertanyaan saya, dia mendengar nggak? Dia mendengar nggak? Itu kanak-kanak. Ilmu kamu
Sampah. Tidak ada jawaban yang kamu hanya bisa ber-ad hominem. Tahu ad hominem nggak? Kamu buka SPK medis, kalau berani. Ditanya, tahu ad hominem? Beginilah Edis. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir ya. Kita ini kan satu kali lagi. Kalau dia masih berkelit, kita selesaikan di sini, ya. Dengarkan ya nih. Kamu sudah beres. Tidak menuhankan. Nah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Pertanyaan saya, ketika kalian berseru-seru kepada Muhammad, apakah dia mendengar? Tidak menuhankan. Dia mendengar nggak? Mendengar nggak dia? Tidak. Berarti kalian berseru-seru kepada yang tuli. Bodoh. Oke, sampai ketemu lagi, bro. Kau berputar-putar orang kau. Kau bilang framing. Yang gelar acara di tengah jalan, gelar tikar di jalan raya sambil berseru-seru, Muhammadku, dengarlah seruanku ya Rasulullah. Yang bikin acara begitu siapa? Maksudmu yang bikin acara begitu Karesteng begitu, Kristen? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Jikalau kamu tidak mengetahui fakta yang terang benderang itu, saudara. Ada paus? Mana saya nggak lihat? Sungguh kalian itu nekat. Dibilang framing, saudara. Sungguh kamu nekat mengatakan seperti itu ya. Jeffrey. Selamat malam, saudara Jeffrey. Selamat malam, Edis TV. Silakan nyalakan kamera Anda. Oke. Nanti sabar aku. Sabar, Dis ya. Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Baik. Ya, saudara Jeffrey, Anda seorang Muslim? Iya. Oke, saudara Jeffrey, gini. Saya itu mencari orang Islam yang mau baca Quran itu sangat sulit. Sesulit mencari jarum di dalam jerami. Saya mau tanya dulu sama saudara Jeffrey. Apakah membaca Al-Quran bagimu adalah sesuatu yang haram? Membaca Al-Quran itu sama saja beribadah. Tidak menyambung. Ditanya, enggak nyambung kan? Kenapa sih semua orang Islam kayak begini? Sungguh hatiku sangat sedih nih. Kenapa semua orang Islam nggak nyambung kan kalau diajak ngobrol? Yang ditanya, apakah haram bagimu membaca Al-Quran? Ya tidak dong. Nah, gitu jawabnya. Oke, silakan ambil Al-Quran Anda dan baca. Silakan ambil Al-Quran Anda, bacakan kepada saya surat Al-Jathiyah nomor ke-23. Berangkat dari ayat itu nanti akan saya buktikan bahwa umat muslim penuhan Muhammad. Ayo, silakan ambil. Mana? Aduh, malah lari kemana-mana, tidak nyambung. Oke, baik. Kita undang lagi muslim yang lain. Ada Edi. Gak nyambung. Diajak ngobrol, diajak seriusan, lari kemana-mana, dibaca. Edi, silakan nyalakan kamera Anda. Oke, assalamualaikum. Bang, saya muslim bang, jangan mengucapkan assalamualaikum kepada saya. Silakan nyalakan kamera Anda. Oke. Assalamualaikum. Bang, saya Kristen Edis. bang. Saya Kristen bang, jangan mengucapkan assalamualaikum. Ya, assalamualaikum untuk semua boleh. Kristen pun boleh. Bang, di dalam hadis tertulis bahwasanya, di dalam hadis tertulis, janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Bahkan jika kamu bertemu Boleh, mereka apa di jalan, salahnya? maka persempitlah jalan mereka. Tidak, kita saling teman bersama, Ya, kan? sama-sama umat manusia. Bang, dengarkan bang. Di dalam Ya. Al-Quran,
di dalam hadis maksud saya tertulis bahwasanya Muhammad berkata, jangan mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ya, Terus kenapa Anda boleh juga. mengucapkan salam? Itu tandanya kita menghormati orang Kristen, menghormati orang luar daripada Islam. Salam. Oh, berarti boleh melanggar hadis ya? Hah? Ya, Hadis boleh dilanggar. iya. Jangan saya melanggar Berarti omongan Al-Quran. Muhammad nggak beres. Berarti omongan Muhammad itu nggak beres ya? Jangan saya melanggar Al-Quran. Kita tertumpu kepada Al-Quran daripada hadis. Hadis ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Tapi yang saya bacakan itu sahih loh. Iya, mengikut daripada kamu. Ini gimana? Yang saya bacakan tadi itu hadisnya sahih dari Sahih Bukhari. Bahkan ulama-ulama itu tahu MUI itu sudah mengharamkan salam lintas agama. Ya, ya. Oke. Apa diskusi kita? Kita Oh, jauhkanlah. gimana setelah panjang lebar? Apa sebenarnya nih Edis Oke, gini. menuankan Muhammad nih? Ede. Ya. Saya itu mencari-cari orang Islam yang tidak najis memegang Al-Quran. Karena setiap orang Islam yang datang ke channel saya ini 99,9% menganggap Quran itu seperti kotoran yang nggak mau dipegang. Nah, tidak. Sekarang Itu gini. adalah suci. Enggak betul. Ya. Makanya sekarang kamu sudi nggak kamu pegang Al-Quran? Pegang Al-Quran, boleh. Sudi nggak kamu pegang Al-Quran? Ya, boleh. Sudi. Ambil Al-Quran. Ya. Ambil Al-Quran. Oke, sekejap. Siap. Itu dong, kau suruh ambil Al-Quran, kau menganggap Quran itu seperti kotoran, nggak mau kau sentuh. Kau pegang pun kau tak mau, gimana? Biar kita tahu, biar kita sadar bahwa mereka itu adalah penuhan-penuhan Muhammad. Ya baik, silakan tolong dibukakan kepada saya surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Berangkat dari ayat situ nanti saya akan buktikan bahwa kalian itu adalah para penuhan Muhammad. Ayo silakan. Oke, ayat Jathiyah ini Al-Quran nomor ke berapa? Nomor ke-45. Oke. Surat ke-45 ayat nomornya yang ke-23. Teman-teman banyakin like-nya teman-teman ya. Like-nya banyakin. Terus tanda love yang di atas itu yang warna orange. Warna orange apa itu? Warna emas itu ya. Silakan teman-teman tap biar teman-teman dapat nanti, dapat notifikasi kalau saya sedang ini. Dibanyakin like-nya, dibanyakin share-nya, terutama kepada ustadz-ustadz supaya mereka itu tidak menghina tukang es. Iya, orang lagi jualan-jualan dibilang begitu. Daripada ustadz yang begitu, mendingan kalian dengerin saya dah. Udah, dengerin saya dapat ilmu. Daripada dengerin yang kayak begitu-begituan. Ini ahlinya Al-Quran ini. Oh, sembarangan kamu. Ini lihat tuh, buka Quran setahun. Buka Quran aja setahun, saudara-saudara. Ayo silakan muslim-muslim, kalau jangan marah-marah. Lebih baik kalian follow saya, naik kemari, bantah. Daripada kalian marah-marah, kejang-kejang. Lebih bagus kalian kasih mawar satu, begitu. Mawar tuh cuma 1.000 perak, sampai di saya 400 perak. Silakan. Ede. Oke, ayat 23 lah. Suratnya surat Al-Jathiyah, ayatnya yang ke-23. Ya. Oke, ayat yang 23. Ya, coba terang lu, terang. Nggak nampak. 23. Teman-teman yang nonton siaran saya ini, teman-teman pastikan Anda nontonnya di channel Edis TV ya, teman-teman ya. Ya, silakan, Edi. Dan mereka berkata, itu kata, dan mereka berkata tidaklah dia, Itu surat tidaklah apa? dia, surat Jathiyah ayat ke-23. Surat Al-Jathiyah, Pak. Iya, surah
surat Al-Zaziyah ayat 23. Oh ya, silakan baca. Berapa nih? Ya, Pak. Waduh, Muhammad buta huruf, ini buta anu. Muhammad buta huruf, umatnya buta angka. Tidak terapa. Berat ini saudara-saudara. Mau pakai 4 biji mata. Iya, udah Muhammad buta huruf, umatnya buta angka lagi. Gimana nggak terpuruk keadaan umat seperti ini, saudara? Ayo. 19, 20, 21, 22, 23. Oke. Nah, silakan. Dia punya ayat di sini. Silakan. Adakah kalian melihat orang-orang yang mengambil Tuhannya adalah hawa nafsunya dan Allah memberikannya sesat atas pengetahuannya dan dia menutupi atas pendengarannya dan hatinya dan dia menjadikan atas penglihatannya tutup, maka siapakah yang akan memberi petunjuk kepadanya selain Allah? Mengapa tidak kamu mengambil pelajaran? Oke. Itu Kak Idris. Siapa Tuhannya mereka kalau begitu? Dia bilang mengambil pelajaran. Ini pernyataan dari Enggak, Tuhannya orang itu siapa yang barusan dibilang itu? Ya, ini Allah yang mengatakan. Adakah Coba dibaca ayat pertamanya, ulangi lagi. Oke, adakah kalian melihat orang yang mengambil Tuhannya dengan hawa nafsunya dan Tuhannya Allah diambil. Kenapa Tuhannya diambil? Tuhannya diambil. Diambil siapa? Diambil siapa Tuhannya? Tuhannya diambil hawa nafsunya. Gimana maksudnya Dan Tuhannya diambil hawa nafsunya? Tuhannya diambil hawa nafsunya. Hawa nafsu Iya, apa mengikut maksudnya daripada gimana nafsu. itu? Tuhannya diambil hawa nafsu itu gimana? Hawa nafsu Tuhannya. Oh, Tuhannya dia hawa nafsu. Mengambil hawa nafsu melalui pada Tuhannya. Mengambil hawa nafsu melalui pada Tuhannya. Maksudnya begitu. Tuhannya begitu maksudnya Tuhan hawa nafsu? Tuhannya hawa nafsu mengambil Tuhannya begitu maksudnya? Berat ini saudara-saudara. Mungkin ini kita Ya, mengambil bahasa Indonesia hawa dulu ya. nafsu untuk Kursus bahasa Indonesia dulu Ya. di mana kita? ya. Kursus bahasa Indonesia dulu kita. Ya. Oke. Ya, kursus. Kursus bahasa Indonesia dulu lah. Oke, makasih Bang Edi. Kita kursus bahasa Indonesia dulu. Nampaknya dia orang Malaysia ini sudah berat ini. Nggak ketemu kita ngobrol ini. Orang Indonesia sama orang Malaysia kalau ngobrol kadang-kadang nggak nyambung. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan itulah yang kita saksikan tadi, diskusi antara Edis dengan saudara-saudara kita para polemikus Muslim. Nah teman-teman, sebenarnya mereka itu juga bukan apologet ya, khususnya saudara-saudara kita yang Muslim yang nekat itu naik ke Komal Edis. Sebenarnya rata-rata mereka itu bukanlah orang apologet, bukanlah orang yang benar-benar sudah mendalami ajaran agamanya. Tetapi mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda seperti yang kita tahu tadi, ada yang jaga toko, dan mungkin ada yang pedagang lainnya teman-temannya, ada yang bekerja pekerjaan lainnya, beda-beda profesi mereka, tapi mereka seolah-olah sudah mendalami ajaran agama mereka sehingga mereka nekat naik ke Komal Edis untuk melawan Edis berdebat lintas agama. Nah teman-teman, sebenarnya kalau hanya modal nekat
nekat naik tanpa pengetahuan, tanpa ilmu. Lebih baik jangan naik dan jangan berdebat, karena nanti endingnya kan ya marah, emosi, dan kemudian mengancam seperti yang kita lihat dari awal video tadi, seorang penjaga toko dan kemudian dia ngancam Edis ya, gorok leher lah, mau tinju mata, tumbuk mata kalau misalnya Edis ada di depannya. Nah, jadi itulah akibatnya kalau hanya modal nekat naik ke Komal Edis dan kemudian ngajak debat, teman-teman. Kalau misalnya kamu masih belum mendalami ajaranmu, janganlah naik. Nah, teman-teman, itulah yang kita saksikan tadi, dan memang ada juga beberapa oknum ustadz ya yang naik ke Komal Edis itu, dan memang mereka tidak berdaya di hadapan Edis soal debat ya, soal untuk diskusi lintas agama, karena memang argumen-argumen mereka itu sama sekali tidak membuktikan kebenaran, tidak membuktikan kebenaran sejarah, kebenaran teks juga dalam kitab suci. Dan itu sudah jelas kita lihat beberapa kali itu si Kores ya lari kabur itu dari Komal Edis. Kenapa? Karena belum siap dia menghadapi si Edis itu untuk berdebat, teman-teman. Nah, jadi Edis ini sudah menguasai sebenarnya cara-cara mereka berdialog, cara-cara mereka berdebat, sehingga mereka ketika berdebat itu sudah tahu si Edis ini jurus mereka, sehingga mereka itu tak berdaya di hadapan Edis. Nah, apalagi mereka tidak mempersiapkan bahan data yang akan dibawa untuk berdebat. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan, teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.